Pernah bayangin nggak ada satu krisis yang bisa bikin ekonomi dunia langsung berantakan cuma dalam hitungan hari? Nah, itulah yang mau kita bedah sekarang. Lihat angka ini, 20%. Ini bukan cuma angka loh, ini persentase pasokan minyak harian dunia yang mendadak plek berhenti total. Kok bisa? Pusat masalahnya ya di sini, di arteri maritim paling krusial di dunia. Krisis yang meledak di perairan sempit ini getarannya terasa sampai ke seluruh penjuru planet. Oke, biar kita paham separah apa dampaknya, kita perlu lihat lebih dalam lagi. Kenapa sih satu titik macet ini bisa melumpuhkan perdagangan global? Bayangin aja Sulat Hormuz ini kayak leher botolnya jalur laut dunia. Di bagian paling sempitnya, lebarnya itu cuma 34 kilometer. Setiap hari, sekitar 20 juta barel minyak dari negara-negara raksasa kayak Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar, semuanya harus lewat jalur ini. Dan boom! Ini yang terjadi waktu arteri itu macet. Pasar langsung panik. Cuma dalam beberapa hari, harga minyak mentah Brent itu lompat dari $67 jadi $92 per barel. Gila kan? Para analis bahkan udah wanti-wanti. Ini bisa tembus $100 kalau krisisnya nggak kelar-kelar. Pemandangannya itu, wah, luar biasa. Ratusan kapal tanker raksasa yang biasanya nggak pernah berhenti, sekarang cuma bisa diam, terapung di luar selat. Mereka jadi kayak parkiran kapal terbesar di dunia, karena semua takut masuk ke zona bahaya. Dan ancaman itu nggak butuh waktu lama buat jadi kenyataan yang brutal. Tanggal 1 Maret, kapal tanker Skylight kena tembak, 2 awaknya tewas. Hari yang sama, MK Deviom diserang drone. Besoknya, giliran kapal berbendera Amerika, Stena Imperative, jadi sasaran. Udah deh, risikonya jadi terlalu besar buat dilewatin. Oke, serangan-serangan ini jelas bukan asal-asalan. Ini semua bagian dari eskalasi yang jauh lebih besar. Jadi, coba kita putar waktu sedikit ya, buat ngerti gimana ceritanya api ini bisa sampai menyala. Ini tuh bukan krisis yang ujuk-ujuk datang. Garis waktu ini nunjukin banget kalau ketegangan itu udah numpuk lama. Puncaknya ya pas negosiasi nuklir di Jenewa gagal, seakan-akan jam hitung mundurnya langsung nyala. Dan akhirnya, tanggal 28 Februari 2026, dimulailah Operasi Epic Fury. Operasi Epic Fury ini serangan gede-gedean, super terkoordinasi yang langsung menusuk ke jantung kekuatan militer Iran. Tapi, ada satu kejadian yang mengubah segalanya. Tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Ini eskalasi yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tujuan militernya jelas banget dari awal. Seperti kata Jenderal Dan Chain, targetnya adalah menguasai langit di atas Iran. Intinya, bikin angkatan udara Iran lumpuh supaya mereka nggak bisa balas menyerang dari udara. Dan serangan-serangan berikutnya jadi lebih aman. Tapi melumpuhkan pertahanan udara Iran itu bukan berarti bikin mereka jadi nggak bisa balas dendam ya. Justru sebaliknya, Iran membalas, bukan cuma dengan kekuatan penuh, tapi juga di banyak titik sekaligus. Balasan Iran itu gila-gilaan. Mereka nembakin rudal ke kota-kota di Israel, nyerang pangkalan-pangkalan Amerika di negara tetangga. Tapi yang paling fatal, Korps Garda Revolusi Islam, pasukan elit Iran atau IRGC, secara efektif ngumumin kalau Selat Hormuz itu jadi zona terlarang. Dan ini bukan cuma gertak sambal. Dengan nyerang kapal-kapal itu, IRGC berhasil bikin blokade. Ya, blokade de facto. Mereka nggak perlu ngumumin resmi. Cukup dengan bikin semua orang terlalu takut buat lewat. Dan cara itu berhasil. Nah, sekarang kita sambungin lagi nih aksi militer tadi sama dampaknya buat kita semua. Kenapa sih penutupan selat yang lokasinya jauh di sana itu bisa sepenting ini buat ekonomi dunia? Grafik ini jawabannya. Sebagian besar minyak yang lewat Hormuz, sekitar 84%, itu tujuannya ke pasar Asia. Artinya, krisis ini nonjok telak mesin-mesin pertumbuhan ekonomi dunia. Coba kita lihat dua raksasa Asia ini, India sama Tiongkok. Dua-duanya kena telak. India, yang impor lebih dari 80% minyaknya, anggaran negaranya langsung jebol karena biaya subsidi membengkak. Sementara Tiongkok, sebagai importir minyak terbesar dunia, daya saing pabrik-pabriknya langsung anjlok gara-gara biaya energi naik. Dan dampaknya nggak cuma ke minyak loh, angka 40% ini adalah lonjakan harga gas alam di Eropa. Loh kok bisa? Karena krisis ini juga memutus sumber energi penting lainnya. Jawabannya, Qatar. Sebagai pemasok 20% gas alam cair dunia, lokasinya yang di dalam teluk bikin dia kejebak. Serangan di dekatnya maksa mereka berhenti produksi dan ngeluarin force majeure. Itu istilah hukum yang intinya bilang, sorry, kita nggak bisa penuhin kontrak karena ada kejadian di luar kendali. Bayangin, salah satu produsen energi terbesar dunia lumpuh total.
Jadi beginilah gambarannya. Konflik di satu wilayah bisa dengan cepat jadi krisis global, menciptakan sebuah kenyataan baru yang bahaya banget buat semua orang. Coba kita urutkan lagi efek dominonya. Awalnya dari konflik militer, terus jalur pelayaran vital ditutup. Akibatnya, harga energi meroket, yang kemudian menghantam ekonomi global dengan inflasi dan kelangkaan barang. Dan pada akhirnya, semua negara jadi mikir ulang soal keamanan energi jangka panjang mereka. Mungkin kutipan ini yang paling pas buat ngerangkum semuanya. Menteri Energi Qatar sendiri, orang yang ada di pusat badai, ngasih peringatan. Kalau ini terus berlanjut, dampaknya bukan cuma harga naik, tapi bisa-bisa ekonomi di seluruh dunia runtuh. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin kita semua merinding. Krisis ini nunjukin betapa rapuhnya sistem global kita, bahwa cuma gara-gara satu leher botol yang tersumbat, semuanya bisa terancam. Dengan urat nadi energi dunia yang terjepit, apa yang bakal terjadi selanjutnya?